Oke, sepertinya itu saja. Oke. Untuk yang pertama, mari kita persilahkan waktu dan juga tempat kepada Mas Algozi. Mas Algozi ini Mas Ahmad Algozi Ramadan. Ini merupakan founder fightcovid19.id. Lalu juga Mas Gozi ini co-founder dari sagala.id dan IT Satgas Penanganan COVID-19 Nasional. Oke, untuk Mas Gozi. Ya. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan bukan ingin mengajari, tapi ingin sharing aja apa yang telah dilakukan oleh saya dan tim, dan apa saja kegiatan saya selama masa COVID-19 ini. Yang pertama itu adalah Fight COVID-19. Nah, ini Fight COVID-19 sendiri itu adalah aplikasi di mana ketika ada orang yang masuk ke dalam wilayah tertentu, itu akan di tracking, tracing, fencing untuk mencegah adanya penularan atau memutus mata rantai dari COVID-19 ini. Ada fitur scan QR perjalanan, kemudian ada user benefit-nya juga. Di sini saya nggak bakal ngejelasin banyak soal COVID karena sudah di-blend dengan aplikasi bernama Peduli Lindungi. Oke, untuk selanjutnya kita kembali lagi kepada Mas Algozi. Ya, halo. Maaf banget nih Mas, tadi sempat keputus. Ya, jadi boleh dilanjutin, maaf untuk share screen, apakah bisa? Ya, silakan. Bisa. Oke. Tadi sampai di aplikasi itu, dan aplikasi itu ngeblend, jadilah apa namanya? Bukan jadilah. Jadi aplikasi Peduli Lindungi ini tuh udah ada dari bulan Maret pertengahan. Kalau COVID itu akhir Maret. Ya. Kemudian dia sendiri, dan akhirnya sekarang itu ngeblend dengan menghadirkan namanya fitur digital paspor bebas COVID. Jadi ini itu adalah untuk pelaku perjalanan, sehingga semuanya termonitor dan dipastikan dia sehat karena ada upload surat swab atau rapid. Nah, kemudian ini adalah tahapan-tahapannya atau diri dari fiturnya. Aplikasi fitur bebas COVID ini sudah ada di Play Store, di aplikasi Peduli Lindungi. Di Android itu sedang diupload. Nah, ini adalah ketika orang ingin melakukan perjalanan lintas provinsi, sehingga semua data perjalanannya lengkap dan penumpang yang di dalam pesawat atau bandara atau kapal atau kereta api atau bus itu nyaman dan merasa aman. Sekarang itu jumlah downloadnya juga udah 4 juta lebih, 4.200.000-an. Ini adalah data per 28 Juni, sekarang itu udah 4,5 atau 4,2. Kemudian di sini adalah fitur-fitur yang sudah ada di aplikasi Peduli Lindungi. Paspor bebas COVID, kontak tracing, tracking close contact misalnya menggunakan GPS, fencing itu untuk mendukung isolasi mandiri. Jadi setiap orang yang isolasi mandiri di rumah itu akan di fencing sehingga ketika dia keluar rumah itu bakal ketahuan melalui dashboard aplikasi. Nah, di sini juga kita membuatkan untuk bagaimana sih sistem kerjanya orang dari luar negeri atau WNA. Nah, saya akan membahas sedikit tentang WNA yang kembali ke luar negeri.
dari luar negeri. Nah, jadi setiap WNA itu akan dites lagi di Indonesia. Ketika misalnya rapid itu positif, dia akan dibawa ke Wisma Atlet untuk gejala ringan. Nah, ketika misalnya reaktif, kemudian dia akan menunggu jadwal untuk dilakukan swab. Nah, selanjutnya itu saya ingin sharing soal perjalanan saya di Jakarta, di Surabaya atau Jawa Timur, dan sekarang di Sulawesi Selatan atau Makassar. Jadi awalnya itu fake COVID-19 itu diimplementasikan pada bulan akhir Maret di Provinsi Bangka Belitung. Di Provinsi Bangka Belitung sendiri sudah beberapa pekan lalu, itu dinobatkan sebagai provinsi nomor 2 terbaik penanganan COVID-19-nya di seluruh Indonesia. Kemudian nomor 1 tingkat presentasi tingkat kesembuhan tertinggi di Indonesia. Nah, karena itu sudah dilaksanakan sehingga provinsi lain pun akan diimplementasikan juga. Namun kita memakai prinsip-prinsip kedaerahan. Jadi ketika misalnya daerah itu sudah memiliki sistem, kita tidak menggantinya, melainkan kita menambahkan atau melengkapinya. Nah, untuk perjalanan di Surabaya itu atau di Jawa Timur itu cukup berat kemarin itu, karena kemarin itu saya sampai ke Gresik, ke Sidoarjo, ke posko-poskonya, dan mereka itu kesulitan ketika tracing. Artinya apa? Artinya validasi data dari surveillance ini itu tidak 100% valid. Kemudian kita akan bantu dengan sistem sehingga semuanya itu berdasarkan NIK, nomor HP, dan alamat domisili. Nah, ini sebenarnya kalau dijelaskan itu rumit, tapi yang jelas adalah sekarang ini dari 8 provinsi terbanyak menyumbangkan kasus positif itu, apalagi sekarang ada 100.000 lebih yang positif, yang ketahuan. Itu ada dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, Kalimantan Selatan, dan satu lagi Sumatera Utara. Nah, kita harapkan ini kebanyakan itu kesalahannya ada di disiplin dan tracing yang kurang masif atau edukasi yang kurang masif. Sehingga yang kami harapkan itu adalah kalaupun di daerah tersebut tidak memakai teknologi, setidaknya itu sadar, kemudian saling mengingatkan, itu yang penting. Saling mengingatkan pakai masker, saling mengingatkan cuci tangan, pakai hand sanitizer atau setiap dari luar rumah itu langsung mandi, pakaiannya langsung disimpan, karena virus itu sebenarnya hanya dari tiga tempat inkubasi. Yang pertama itu dari mulut, hidung, kemudian mata. Itu jangan sampai kita lengah, karena ketika lengah sedikit itu bakal masuk kemudian berinkubasi selama 2-14 hari. Kekhususan saya sebenarnya lebih kepada teknologinya. Teknologi yang dipakai itu adalah teknologi by GPS dan Bluetooth, sehingga ketika dipakai ada 2 interaksi, itu akan digunakan dari sistem Bluetooth tersebut. Sistem Bluetooth tersebut akan meng-get data dari masing-masing orang yang dijumpainya, yang juga menggunakan aplikasi. Sehingga ketika penggunaan aplikasi Peduli Lindungi secara masif, itu akan sangat membantu dari sistem aplikasinya dan membantu untuk testing di Kementerian Kesehatan itu sendiri atau Dinas Kesehatan daerah setempat. Lalu aplikasi ini menggunakan GPS juga. GPS itu untuk
ketika misalnya saya ini dari Jakarta ke Makassar. Pas di Makassar, saya hari ke-10 itu positif. Tapi ketika saya ditanya oleh surveillance, saya lupa, saya tanggal 10 itu di mana aja. 1 sampai 9 itu di mana aja di Makassar ini. Kemudian hari ke-1 saya ingat mungkin. Hari kedua saya lupa, dan akhirnya sudah menyebar terlalu banyak karena lamban dari tracing tadi untuk disalaskan orang yang sudah berpapasan dengan saya. Tapi dengan saya sebagai orang positif tidak akan kasusnya di Indonesia itu sendiri. Kasusnya di Indonesia itu sendiri itu adalah masyarakatnya yang kurang peduli terhadap dirinya dan orang lain, sehingga cenderung defensif dan tidak ingin membicarakan soal saya berpapasan dengan siapa aja atau saya di mana saja. Itu untuk COVID-19 dari sistem pencegahan atau penanganan melalui teknologi. Kemudian ada juga sistem yang kami buat, namanya itu sagala.id. Nah, apa itu sagala.id? Sagala.id itu adalah aplikasi khusus UMKM yang memang keuntungan dari setiap transaksinya itu untuk UMKM itu sendiri dan drivernya. Sehingga kami ini murni untuk kemanusiaan. Dan sebelumnya juga fake COVID juga. Fake COVID itu tidak ada mengambil dana apapun, tidak mencari anggaran dan lain-lain. Sebenarnya bisa, cuman memang ini untuk kemanusiaan. Jadi yang ingin saya sharing itu adalah ketika hati nurani sudah berbicara, seharusnya uang itu bukan jadi sesuatu yang jadi prioritas. Jadi banyak-banyaklah berbagi, sehingga nanti apapun hasilnya pasti kita akan tuai dari apa yang kita tanam. Nah, saya sedikit berbagi soal apa itu Sagala. Ini Sagala ini adalah sistem web dan aplikasi di Android, sudah bisa dicek di Play Store. Nah, ini kita ke lokasi. Kebetulan kita juga punya partner atau UMKM di Surabaya, Sidoarjo. Kita klik, lanjutkan. Di sini ada banyak sekali produk-produk UMKM yang memang kita branding sehingga terlihat baik, terlihat cantik, sehingga menghadirkan engagement ke pembelinya. Jadi pembelinya tidak perlu ke pasar, biar kami saja yang antarkan. Nah, ini kalian di rumah aja, Sagala tadi yang belanjakan. Yang melanjakan itu adalah kita tarik dari orang-orang yang memang kena PHK, sehingga drivernya itu memiliki penghasilan atau pendapatan. Dan murni kami tidak mengambil sepeser pun atau persenan dari apa yang telah terjadi di transaksi sagala.id. Nah, ini macam-macamnya. Kemudian juga kemarin sempat ada hewan kurban, tapi untuk wilayah tertentu saja karena kita sudah ada di beberapa kota, beberapa kabupaten juga. Nah, kebetulan kami juga ingin memberitahukan, ini kan ITS itu kan di Surabaya. Ini memberitahukan kalau misalnya kami juga memiliki promo lah untuk user baru kami. Nah, user baru kami itu nah, jadi Sagala ini ada promo welcome Sagala. Nah, saya di sini juga ingin berbagi ini dari dana pribadi. Jadi boleh setelah ini di screenshot atau di apa nanti kasih apa sih sebenarnya kebutuhan UMKM di daerah atau di kecamatan kalian saat ini atau bapak-bapak ibu-ibu. Kemudian tag pesan Sagala, nanti saya akan kasih tiga orang pemenang lah, satu
50.000 per orang itu berupa Gojek, OVO atau Pulsa. Nah, itu tinggal tag aja pesan Sagara dan captionnya itu boleh keinginan kalian tentang UMKM, karena sekarang itu Satgas itu sudah punya yang namanya pemulihan ekonomi nasional. Nah, di sini kami mengkampanyekan soal UMKM itu harus terus hidup, karena jutaan atau bahkan jutaan UMKM itu mati. Kenapa tidak sanggup pas ada pandemi ini untuk menghadirkan pelanggannya. Maka dari itu kita bantu, ini adalah skala lah gratis untuk UMKM itu sendiri. Paling cukup sekian, itulah inovasi-inovasi yang memang kami kerjakan selama pandemi COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Algozi yang telah memaparkan inovasinya di bidang teknologi untuk membantu COVID-19 ini ya. Ada juga tadi reward dari Mas Gozi buat yang upload screenshotan tadi. Sekalian syukur-syukur bantu UMKM masyarakat kita. Terima kasih Mas Gozi.